Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Semua penanggulangan wabah COVID-19 menuntut kerja yang luar biasa di hampir seluruh negara. Tiap gelombang cenderung makin parah dengan munculnya varian-varian baru virus corona penyebab COVID-19. Kecepatan vaksinasi secara global belum mampu mendahului sapuan gelombang penularan COVID-19. Sejumlah individu juga tidak cukup bisa membangun imunitas dari vaksinasi. Maka kebutuhan atas ketersediaan obat yang efektif mengatasi serangan virus corona pun semakin besar. Itulah editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini Rabu 30 Juni 2021 dengan tema uji klinik obat ikhtiar di hilir. Bersama saya Indra Maulana dan kami seperti biasa mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Dan bersama kami saat ini ada anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Don Bosco Salamun. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Salam Indra. sehat untuk kita semua. Salam ya. sehat untuk kita semua. Tetap semangat di masa pandemi ini. Harus. Baik Bang Don, sebelum kita singgung atau bedah editorial Media Indonesia pagi hari ini, kita akan lihat dulu halaman depan headline Media Indonesia, PPKM darurat untuk atasi pandemi. Catatan paling penting dari PPKM darurat yang sedianya harusnya media standby untuk melihat pengumuman di tadi malam, tetapi sampai malam tadi belum disampaikan begitu ya Bang Don. Apa catatan pentingnya Bang Don dari soal PPKM darurat untuk atasi pandemi ini? Iya Indra, memang kita tunggu tadi malam apakah diumumkan gitu. Ternyata belum diumumkan dan kan yang kita bisa tahu pasti adalah misalnya yang akan mengepalai PPKM darurat ini adalah Pak Luhut Panjaitan. Jadi yang dikenal dengan Opung gitu. Jadi akan menjadi ketuanya. Tetapi saya telepon beberapa teman tadi malam. PPKM darurat ini akan berlaku di daerah merah. Kira-kira begitu, di zona merah. Lalu akan ada level gitu. Itu menurut sumber itu ada levelnya. Jadi PPKM darurat itu untuk penularan di atas 20.000. Dengan bed occupancy ratio di atas 70%. Ini sumber ya. Lalu kemudian di bawahnya itu ada PPKM ketat. Di bawah 20.000. Setelah darurat ketat ya. Ketat. Di bawah 20.000, 10.000 ke 20.000 dengan kasus positif. Bor di bawah 70%. Lalu kemudian sedang. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada satu lagi gitu. Jadi ada 4 level. Jadi kalau kita lihat memang ini kelihatannya akan berlaku di sejumlah daerah di Jawa dan Madura yang bornya itu tinggi, satu, kedua penularan itu juga tinggi gitu. Ini yang saya dapat. Persisnya seperti apa tentu kita tunggu pengumumannya. Tetapi memang kalau kita lihat di publik sekarang ini ada keinginan gitu, ada seruan supaya ini pemerintah segera melakukan kebijakan darurat untuk mengatasi penularan yang begitu cepat dari varian Delta. Karena kita tahu ini menular cepat sekali dan terjadi di mana-mana. Saya kira begitu. Artinya ini juga peran dari kepala daerah sangat dituntut terlibat langsung dan sangat-sangat dominan juga berarti ya Bang Don ya, ketika nanti penetapan sebuah daerahnya itu darurat atau ketat, atau bahkan di bawahnya gitu. Kalau lihat itu sebetulnya tulang punggungnya itu memang kepala daerah. Kepala daerah memang itu. Lalu kemudian tentu TNI dan polisi yang bisa aksesnya sampai ke bawah. Saya menduga di dalam pikiran presiden, kan ada yang mengatakan PSBB, ada yang mengatakan lockdown. Saya kira tetap ada data yang memperlihatkan dengan jelas bahwa kita melakukan PPKM mikro darurat untuk daerah-daerah tertentu dan pasti di situ yang sangat dibutuhkan adalah keterlibatan daerah. Selama ini persoalan kita konsep mungkin bagus, tapi pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Termasuk pelaksanaannya di daerah-daerah ini. Dan bahkan minggu lalu saya bicara di sini, karena saya juga mendengar dari beberapa sumber misalnya, ya kadang-kadang banyak juga pejabat di daerah itu hanya memperlihatkan ini jadi panggung gitu. Tidak semua, tentu banyak yang bekerja keras. Lalu kemudian menjadi panggung Bang ya. Iya, jadi ada juga yang seperti itu. Maka kali ini
ya kalau sudah darurat, saya rasa memang harus kerja betul-betul kerja benar gitu. Kembali lagi bahwa rapor kepala daerah akan ditentukan. Kalau misalnya dia mau ikut pilkada tahun 2024, saya kira rapor sekarang itu akan sangat menentukan untuk masuk ke memori publik. Kalau dia gagal, mungkin rakyat akan say no. Tapi kalau dia sukses, oke, gitu. Kira-kira gitu ya. Iya, baik. Kita coba, nanti kita lanjutkan, itu menarik memang Bang, terkait dengan editorial kita juga sebenarnya di hari ini. Tetapi kita lihat dulu di halaman kedua, sebagai headline kedua yang ingin kita soroti adalah soal kasus Edi Prabowo ya, dituntut 5 tahun bui. Edi mengaku lalai. Ini terkait korupsi, terkait Benur ya. Iya. Apa catatan pentingnya di sini, Bang? Iya, ini tuntutan 5 tahun. Ya. Ya tentu bermacam-macam cara orang berpikir melihat tuntutan ini. Kalau tuntutannya 5 tahun, hakim bisa memutuskan, bisa sampai memotong 2/3 dari tuntutan, tapi bisa juga, tapi jarang untuk menghukum lebih tinggi dari tuntutan. Jadi kalau kita lihat, ini tentu ada pertanyaan, apakah ini tidak melukai rasa keadilan begitu dalam masyarakat, tapi itu sangat relatif. Kita hanya berharap jaksanya jujur, lalu kemudian hakimnya jujur, untuk kemudian mewakili perasaan publik tentang bagaimana seorang koruptor diperlakukan di depan hukum begitu. Kalau lihat ini, tentu ada pertanyaan karena ini kan ada uang $77.000, lalu kemudian termasuk dan 24 miliar. Dari 2 PT yang diduga menjadi uang suap untuk orang seperti Menteri Kelautan Edi Prabowo pada waktu itu. Tapi ya kita tidak bisa mencampuri urusan peradilan. Tapi tentu setiap orang menyimpan perasaan sendiri-sendiri tentang tuntutan seperti ini, apalagi misalnya kecenderungan belakangan kita sudah lihat datanya kan ada courting. Nah itu dia Bang ya. Terhadap hukuman terhadap para koruptor gitu. Trennya bahkan di tingkat 1 tetap tinggi, tapi ketika naik banding yang jarang diamati publik, karena kan kalau di tingkat banding itu jarang sekali itu diamati publik, itu banyak sekali courting terjadi di sana. Ya Indra, saya teringat karena saya beberapa kali wawancara almarhum Artijo Alkotsar ketika jadi hakim di Mahkamah Agung. Jadi memang setelah beliau tidak ada di sana, sudah banyak keringanan-keringanan yang bisa kita saksikan di mana-mana. Datanya saya tidak punya, tapi pasti publik punya itu. Tren courting jadi makin tinggi ya. Baik, ini yang menarik kalau kita lihat kali ini di halaman 5 bahkan Bang. Agak jauh ke dalam tapi tetap menarik. Ini ketika Presiden Jokowi akhirnya menanggapi mahasiswa, santai bahkan menanggapinya. Itu kebebasan berekspresi, jangan dihalangi. Bahkan menghimbau kampus tempat mahasiswa yang mengkritik Jokowi itu diminta untuk tidak menghambat ekspresi mahasiswa karena mereka sedang belajar berpendapat. Ada kata-kata belajar berpendapat, belajar berekspresi gitu Pak, kalau tidak salah. Apa catatan pentingnya dari tanggapan Jokowi yang banyak dikritik akhir-akhir ini Pak? Ya saya kira seperti biasa Presiden Jokowi menganggap atau menanggapi kritik terhadap dirinya seperti ini gitu. Saya yakin kritik itu dibutuhkan walaupun kita tidak suka. Seorang pemimpin membutuhkan kritik walaupun kita merasa sakit terhadap kritik itu. Saya kira enak didengar ya. Enak didengar, tetapi dibutuhkan begitu untuk jadi cermin gitu. Kalau lihat Presiden Jokowi, saya kira statement dia misalnya itu kan sudah sejak lama. Dulu ada yang bilang saya ini klemer-klemer, ada yang bilang saya itu pelongak-pelongo dan seterusnya kan. Ada disebut otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini adalah yang ngomong saya ini the king of lip service. Ya, saya kira tentu yang kita perlu ya, kalau pemimpin menerima kritik dan membutuhkan kritik, walaupun berat itu diterima, yang juga penting adalah bagaimana pengkritik itu harusnya bersikap. Ya, pengkritik yang baik itu harus berbasis data, harus berbasis fakta. Jadi bukan sekedar menyampaikan sesuatu, betul apa yang kita pikirkan bisa kita ekspresikan, tapi faktanya apa gitu. Karena kalau tidak, itu bisa jadi fitnah, itu bisa jadi hoax, atau bisa jadi fake news gitu. Kira-kira gitu. Saya kira pelajaran untuk kita itulah. Betul. Memang salah satu catatannya kan Presiden Jokowi juga menyebut, tapi jangan lupa bahwa kita ini negara timur, kurang lebih begitu ya, punya sopan santun atau etika untuk menyampaikan pendapatnya. Ya.
Oke, baik Bang Don, kita sekarang coba mulai ulas sedikit sebelum kita lihat tayangan lengkap editorial Indonesia hari ini. Ini kita bicara soal uji klinik sebagai uji klinik obat ikhtiar di hilir ya, tapi di hilir. Itu betul. Ini tentu bicara tentang ivermectin yang akhir-akhir ini banyak dibahas, bahkan ada pro kontranya di masyarakat. Bagaimana Bang Don melihat ini secara umum dulu Bang Don? Iya, ini kan ikhtiar ya. Saya rasa dengan segala kekurangan dan segala kelebihan kita mestinya mengapresiasi ikhtiar-ikhtiar termasuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendatangkan beberapa obat sebelumnya, lalu kemudian sekarang meminta atau mewakili pemerintah meminta BP POM untuk melakukan uji klinis terhadap ivermectin. Ini memang dihilir gitu, tetapi itu sekali lagi ini namanya ikhtiar ketika situasi seperti kita ini begini gitu. Ini bukan tidak punya alasan. Ada 30 negara yang sudah menggunakan ivermectin. Lalu kemudian terakhir India. Kita belajar dari India yang ketika beberapa minggu lalu itu sangat tinggi, lalu kemudian menggunakan ivermectin ini. Lalu kemudian sekarang penurunannya tajam. Tetapi kan sekali lagi prosedur kan harus berjalan. Ya, apalagi prosedur kesehatan. Itu kan prosedur kesehatan dan itu melalui uji klinis, dan saya kira kita sudah selangkah lebih maju untuk melakukan uji klinis ini gitu. Dan mungkin hasilnya nanti akan 3 bulan akan datang. Sampai seperti itu ternyata di publik kan juga sudah dipakai gitu. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, ya orang selalu mencoba untuk melihat kemungkinan tentang penyembuhan. Poinnya adalah, ujungnya adalah bagaimana menyelamatkan nyawa gitu. Kalau lihat, walaupun tentu kita sadar betul bahwa yang penting itu selalu hulunya. Ini di hilir, kalau obat ini di hilir ya. Jadi hulunya itu kan tetap saja protokol kesehatan. 3M dan 3T. Nah, problem kita selalu ini ada di hulu gitu. Problem kita ada di hulu. Ya begitu lama ya untuk meyakinkan orang supaya bisa jalanin ini. Sudah setahun lebih padahal. Dan kita karena tidak terlalu disiplin atau disiplin kita rendah, ditambah dengan varian Delta yang begitu cepat, akhirnya kita mengalami situasi seperti sekarang. Dan akhirnya kan seperti kata headline media Indonesia hari ini, ujungnya pemerintah akan menerapkan PPKM darurat, tentu untuk beberapa daerah yang merah atau sangat merah. Itu ikhtiar di hulu memang ya, PPKM darurat itu ikhtiar di hulu. Itu betul. Belum lagi nanti kalau kita singgung soal contoh kepala daerah yang masih banyak mendemonstrasikan tentang pengabaian protokol kesehatan, contoh-contoh itu juga masih terjadi sampai beberapa waktu terakhir ini. Indra, kita tidak sedang mempromosikan obat ya. Kita tahu bahwa ada kontroversi. Tapi di belakang kontroversi ini ada yang benar, ada yang bagus. Tapi juga kita juga harus aware, jangan-jangan ada pertempuran industri farmasi juga di belakang itu yang kemudian kita lihat seperti apa. Tapi untuk kita, untuk rakyat ya, seperti kita ini, kalau ada obat yang ampuh itu akan sangat bagus. Kalau itu bisa dibeli dengan harga murah, itu juga akan sangat menolong. Oke, kita lihat lebih lengkap dulu tayangan editorial Media Indonesia kali ini, uji klinik obat ikhtiar di hilir. Uji klinik obat ikhtiar di hilir. Penanggulangan wabah COVID-19 benar-benar menuntut kerja yang luar biasa di hampir seluruh negara. Setahun sudah berlalu dari sejak pertama kali penularan COVID tersebut ditetapkan WHO sebagai pandemi. Penduduk dunia masih kewalahan melawan. Sebagian negara, termasuk Indonesia, sudah beberapa kali didera gelombang penularan COVID-19. Tiap gelombang cenderung makin parah dengan munculnya varian-varian baru virus corona penyebab COVID-19. Vaksinasi sejauh ini terbukti masih cukup manjur menundukkan varian-varian baru tersebut. Di banyak kasus, terlihat vaksin paling tidak bisa mengurangi tingkat keparahan penderita COVID-19. Namun, kecepatan vaksinasi secara global belum mampu mendahului sapuan gelombang penularan COVID-19. Sejumlah individu juga tidak cukup bisa membangun imunitas dari vaksinasi. Maka, kebutuhan atas ketersediaan obat yang efektif mengatasi serangan virus corona pun semakin besar.
WHO memprediksi COVID-19 akan terus ada untuk waktu yang lama dan memberikan ancaman bagi sebagian masyarakat, kendati nantinya sudah bukan lagi berstatus pandemi. Artinya, obat terapi yang efektif melawan COVID-19 tetap diperlukan. Saat ini, para ilmuwan masih berupaya menciptakan obat tersebut. Belakangan muncul pro kontra penggunaan ivermectin sebagai salah satu obat terapi pasien COVID-19, sebagaimana halnya remdesivir yang sudah lebih dulu dan lebih luas digunakan. Ivermectin belum terbukti efektif. Meski begitu, ada indikasi kemanjuran pada sejumlah pasien. Itu sebabnya WHO mengizinkan pemakaian ivermectin untuk terapi pasien COVID-19 asalkan berada di koridor uji klinis. Tepat bila kemudian Badan POM menindaklanjuti dengan memberikan izin pelaksanaan uji klinik ivermectin untuk pasien di Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam uji-uji klinik obat terapi COVID-19 bisa menjadi modal mendapatkan obat pada kesempatan pertama ketika hasil uji klinis memberikan lampu hijau. Kemudian memproduksi obat itu secara massal di tanah air. Seperti halnya vaksin, pemerintah harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat terapi COVID-19 bagi rakyat. Obat tersebut mesti mudah didapat dengan harga yang murah. Tentu saja pengobatan hanya ikhtiar di hilir dan sebisa mungkin dihindari karena mengobati berarti sudah terlanjur sakit. Pencegahan masih dan tetap harus menjadi andalan untuk melawan COVID-19 dari hulu. Kita apresiasi kerja pemerintah menggencarkan vaksinasi yang pada akhir pekan lalu sempat mencapai 1,3 juta dosis dalam satu hari. Meski begitu, pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan diiringi dengan kecepatan penyediaan vaksin. Satu lagi langkah pencegahan yang sama sekali tidak boleh terabaikan, yakni penegakan protokol kesehatan dan kebijakan rem kegiatan masyarakat di saat COVID-19 mengganas. Ada kalanya rem harus ditarik penuh demi mencegah musibah yang lebih parah. Sedianya, tadi malam, pemerintah mengumumkan kebijakan pembatasan sangat ketat untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, namun mundur ke esok. Di satu sisi, kehati-hatian merupakan hal yang baik agar kebijakan lebih matang. Akan tetapi, di sisi lain, kecepatan juga sangat penting karena dapat menyelamatkan banyak jiwa. Perlu kita ingatkan pula kepada pemerintah, seringkali kelemahan bukan pada isi kebijakan, tetapi lebih pada koordinasi dan eksekusi di lapangan. Penegakan protokol kesehatan lemah di sana-sini. Bahkan, demonstrasi pelecehan terhadap protokol kesehatan oleh aparatur pemerintahan masih saja terjadi. Stop beri kelonggaran dalam penegakan aturan. Sanksi tegas mesti dijatuhkan pada siapapun yang melanggar. Ya, seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda untuk bisa berpendapat tentang editorial Media Indonesia hari ini di 0215839900 dan juga di nomor telepon 02158322. Kami segera kembali saat lagi. Obat ikhtiar di hilir, tayangan lengkap di editorial Media Indonesia. Tadi sempat kita ulas juga Bang Don ya, di awal secara umum. Tetapi kalau mau kita lihat kan sebenarnya yang menjadi kontra ini kan baru obat yang kita sebut dalam konteks ini adalah ivermectin. Ini kan sifatnya belum ada penelitian ilmiahnya begitu untuk COVID-19 ya. Tetapi memang secara pengalaman ini sudah digunakan di sejumlah negara, bahkan contoh terakhir tadi adalah India yang mampu menurunkan ketika pandemi begitu tinggi ya, di kasus positif begitu tinggi di India saat itu Bang Don. Iya, Indra, saya kira memang ini kan basis yang sekarang dipakai itu kan experience based, jadi basis pengalaman di beberapa tempat, tapi belum sampai pada tahap bagaimana ujian-ujian saintifiknya dilalui, lalu kemudian secara metodologis, kemudian diuji berulang-ulang, lalu kemudian ditemukanlah fakta sesungguhnya bahwa oh ini bisa dipakai gitu. Kalau soal experience base, saya kira tadi sudah dikatakan bahwa ada banyak negara yang sudah pakai.
artinya menolong dalam keadaan darurat, termasuk India. Ada 30 negara, itu bukan jumlah yang kecil gitu. Satu, kedua, saya sejak 6 bulan lalu ya, itu masuk dalam sebuah grup WhatsApp. Di situ para dokter, dan itu banyak sekali. Dan saya, dan juga awam gitu ya, begitu banyak, itu grup itu bicara sejak saat itu soal ivermectin. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Erick Thohir, pengalaman saya gitu, di sebuah grup, untuk mengatakan, saya punya grup, lalu kemudian bicara bagaimana dari pagi sampai pagi teman-teman ini bicara dan minta diresepkan ivermectin. Itu sejak setahun lalu, Bang? Iya, dan itu berbagai testimoni dari mereka yang terima, itu oke gitu. Tetapi kan ini betul-betul experience yang harus diuji lagi secara saintifik. Walaupun ini kan obat cacing sebetulnya. Obat cacing yang katanya sudah 4 miliar kali dipakai di seluruh muka bumi, dan kemudian tidak ada efek samping yang fatal gitu. Walaupun tetap ada efek samping, tetap ada ya? Iya, pasti tetap ada. Tapi kan kalau obat cacing kan nggak bisa diminum 5 kali sehari, Indra. Kan cuma sekali gitu. Nah, kalau ini kan ketika untuk kepentingan COVID ini kan orang minum 5 kali atau lebih gitu, atau mungkin kurang lebih sekitar itu. Dan itu orang bicara soal efek sampingnya. Dan ada juga penelitian yang mengatakan ada juga akibat-akibat yang fatal gitu. Ya tidak ada yang sempurna. Betul. Tidak Namanya ikhtiar ya. Iya, tapi ikhtiar di saat-saat seperti ini kan kita menoleh tetangga kiri kanan. Oke gitu. Ada juga tetangga kiri kanan yang minta bantuan, orang beli gitu. Dan sekarang obat ini sebetulnya sudah banyak yang sudah pesan. Kamu bisa lewat toko Halo Dokter juga sudah bisa dikasih gitu. Cuman kan tetap lagi ada kontroversi. Kontroversi itu harus dibuktikan lewat uji klinis yang kita pikir dalam waktu 3 bulan sudah bisa dapatkan hasilnya, kan baru dimulai pada tanggal 28 kemarin. Bang, sebenarnya kalau kita lihat kata-kata yang tersampaikan oleh bahkan BPOM juga ya, selama koridornya uji klinis penggunaannya boleh, termasuk juga pasien yang tidak dalam uji klinis tapi dalam pantauan dokter, dalam pengawasan dokter itu bisa. Begitu. Nah sebenarnya penggunaan boleh dalam koridor uji klinis ini maksudnya kalau boleh secara awam apakah menyebutnya ini kita sebagai kelinci percobaan, Bang? Ya tentu masih dalam proses coba-coba gitu. Walaupun pengalamannya mengatakan, setelah kita minum oke deh. Kan ada juga misalnya Pak Peter Gonta kemarin di sosmednya mengatakan setelah 5 hari saya minum ini luar biasa katanya. Testimoninya lah. Nah, testimoni. Kan itu kan testimoni yang kayak begitu kan cukup banyak gitu. Ini kemudian harus dikonfirmasi oleh uji klinis begitu. Sekali lagi dalam situasi seperti ini kita lihat pertama ya, kita panik, kita tidak tahu seperti apa. Tapi ada ikhtiar, datangkan obat Avigan, datangkan kloroquine, datangkan Remdesivir, lalu kemudian sekarang ivermectin gitu. Kan obat-obat ini juga tetap dipakai oleh dokter. Kita percaya dokter ahlinya lah. Kita kan bukan dokter ya, Indra. Jadi kita tahu, tetapi kita tahu teman-teman pasien tuh dapatnya ini, ada vitamin ini, ada obat ini. Dan kondisinya membaik. Ya faktanya ada yang membaik. Tentu ya namanya juga hidup. Pada akhirnya Tuhan yang menentukan kita. Tapi pengobatan itu adalah ikhtiar yang kita lihat ada yang sukses, ada sukses rate-nya tinggi, tapi juga ada yang secara personal mungkin tidak sesuai atau karena itu kan kadang-kadang tergantung orang ya. Baik. Gitu. Kita lanjutkan nanti setelah headline jam 8 ya Bang Don. Kita nanti juga akan dengarkan pendapat dari masyarakat yang akan bergabung di Editorial Media Indonesia. Tetapi Editorial Media Indonesia kita jeda dulu, kita ikuti headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Langsung saja saya sapa Anda yang sudah bergabung bersama kami kali ini. Bapak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mas Indra, selamat pagi Bapak dan Bosco Slamun. Ini luar biasa. Silakan Pak John, silakan. Ya. Jadi Pak John? ya uji klinik obat ikhtiar dihilir. Ini betul. Iya, betul. Sekarang tapi timbul polemik antara BPOM lah dengan Pak Erick Thohir itu. Pak Erick Thohir boleh diapakan. BPOM belum membolehkan.
Jadi ini kita Sudah memberikan betul, Pak, pelaksanaan uji klinis. sekarang kan muncul nih varian-varian baru, ya. Dan Oke. kita sampai sekarang ini masih kewalahan di daerah Jawa itu memang. Alhamdulillah kami di Kepri agak melandai. Tapi ikhtiar ini untuk hilir ini, untuk apakah obatnya tidak boleh berhenti. Oh. Ya, apapun upaya-upaya kita kan banyak nih Pak Selamat di Indonesia nih bagian-bagian farmasi ini banyak kita. Ya kita memang tidak boleh berpangku tangan aja. Ada kata dia obat ini kita coba, ada obat ini kita coba. Kalau tidak kita nanti ketinggalan. Ini hari ini aja saya baca ada 12 varian yang muncul. Oke. Kan agak Baik. dan saya udah agak jenuh juga, udah agak takut juga nih dengan apa ini. Tengok apalagi ditayangkan, ya. Rumah Iya, sakit iya. sudah tidak bisa lagi menerima. Penuh ya. Jadi ya mudah-mudahan adalah ya obatnya ikhtiar kita di hilir ini ya betul-betul terbukti lah hendaknya ya. Baik. Dikesampingkan dulu lah kepentingan apa politik, kepentingan apa, penting ada yang ketemu ini obat sudah kita coba. Itu Iya. aja. Terima kasih banyak. Baik. Politik sampingkan dulu ya. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Kita beralih ke Pak Ishar di Cilegon, Banten. Selamat pagi Pak Ishar. Selamat pagi Pak Indra, Pak Don. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Izar. salam sehat. Silakan Pak Ishar. Ya, jadi begini, kita harus bergerak cepat. Ya, bergerak cepat itu bukan berarti kita panik, ya. Cobalah kita proaktif gitu, jangan reaktif menunggu-nunggu dari luar gitu kan. Negara sebesar Indonesia, dan kita itu mampu untuk menjadi negara yang inovatif gitu ya. Jadi harus cepat, gerak cepat. Termasuk uji klinik ini harus didukung. Makanya saya dari dulu juga di Metro TV saya pernah bilang kita ini harus mendukung lembaga-lembaga riset misalnya. Ya jangan melihat riset itu adalah besar biaya tapi hasilnya kurang. Padahal itu sangat penting buat negara-negara besar seperti kita untuk menghasilkan hal-hal yang besar di negeri ini. Jadi saya setuju uji klinik ini harus didukung dalam arti dari segi biaya dan sebagainya, harus betul-betul ada berfokus kepada pengobatan, jangan cuma vaksin. Vaksin itu yang kedua sebenarnya. Yang pertama itu adalah pengobatan. Bagaimana kita proaktif untuk mencari obat-obat yang kemungkinan akan bisa membantu orang dalam keadaan darurat sekarang ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishar. Kita beralih ke Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Selamat pagi Pak Mauhalizar. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bang Don. Pagi. Selamat pagi, silakan Pak. Salam sehat. Ya, salam sehat. Ketika kita sudah sampai ke titik ini, yaitu Indonesia memasuki fase genting yang sangat gawat darurat, apakah pemerintah menganggap masih yakin dengan cara lama itu efektif menanggulangi penyebaran COVID ini yang sudah menggila? Sudah sangat mendesak Indonesia untuk dapat mengadopsi cara-cara yang telah diterapkan negara lain yang sebelumnya telah berhasil melandaikan penularan COVID di negaranya. WHO juga menyarankan agar Indonesia mengadopsi cara India untuk menanggulangi pandemi ini. Uji klinik obat di hilir itu penting, namun membangun kesadaran manusia di hulu itu jauh lebih penting. Fungsi obat ialah mengobati orang sakit. Namun membangun kesadaran berarti mencegah manusia itu untuk sakit. Janganlah lagi Indonesia menambah ruang IGD, ICU atau ruang isolasi. Namun di hulunya yang benar-benar harus ditangani secara optimal, terstruktur, sistematis dan masif sehingga berbasis komunitas, sehingga tidak ada lagi penularan COVID di Indonesia. Khusus untuk Pulau Jawa, janganlah hanya DKI yang menarik rem daruratnya. Jabar, Jateng, Jogja, dan Jatim, bahkan Bali juga harus mengerem, walaupunlah remnya berbentuk pedal yang diinjak. Virus corona yang telah bermutasi menjadi 11 varietes tidak pernah pergi, dia diam. Yang bergerak itu adalah manusia selaku inangnya. Bila mobilitas manusia tidak bisa dikendalikan, maka mustahil penularan ini bisa dihentikan. Sebaliknya, mengendalikan pergerakan manusia bisa memutus mata rantai penularan. Sesederhana itu rumusannya. Sederhana sekali. Kalau Indonesia bertujuan memutus penyebaran COVID, mustahillah Indonesia tidak mampu melakukannya.
Jadi bila alasannya Bung Don tidak ada dana, itu mustahil lah, itu tidak masuk akal. Dan bila alasannya daerah belum siap, itu juga tidak mungkin karena mereka semua udah teriak. Bila alasannya ekonomi, maka kita sudah tangkap poinnya ya, Pak Mohalizar ya. Baik, terima kasih Pak Mohalizar dari Aceh Tengah. Kita sudah tangkap poinnya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi, Bung Indra Maulana dan Bung Don Bosco. Selamat pagi, Ibu Indra. Silakan. Waalaikumsalam. Metro TV. Ya. Inilah fokus kita semula membangun kepercayaan masyarakat untuk prokes dan vaksinasi. Nah, dengan adanya contoh, masyarakat yakin dan mau sekarang berlomba vaksinasi. Sekarang, bagaimana kita berusaha untuk mencari obat untuk penyakit ini? Nah, tentunya juga harus membangun kepercayaan. Nah, karena walau memang tidak memang hoax itu pemerintah harus berkompetisi dengan hoax itu. Nah, sekarang kita lihat. Ya? Iya, itu kan banyak dengan adanya pandemi ini penyelenggaraan sistem kesehatan di masyarakat juga yang bobrok-bobroknya itu terbuka, orang udah tahu semua. Nah, sekarang usahakan masyarakat mendengarkan narasi dari para pemerintah, mendengarkan narasi dari masyarakat ini. Iya, bagaimana mereka diperlakukan, maaflah, tidak baik dalam menyelenggarakan kesehatan. Jadi mereka merasa tidak melulu menjadi pihak yang bersalah. Kemudian rumah sakit juga kan kewalahan. Nah, di sini kelihatan perawatan berbasis masyarakat dan keluarga memang dibutuhkan. Dan masyarakat sudah terbiasa untuk menggunakan obat-obat untuk penyakit ringan. Malah herbal yang belum Nah, sekarang jadi dengan adanya ivermectin ini, pemerintah harus punya strategi untuk menerangkan resiko apa saja yang mungkin terjadi dari obat ini dan berikan informasi yang benar supaya masyarakat benar-benar percaya dan mau menggunakan itu. Ya, baik Ibu Indra. Terima kasih. Ini uji klinisnya kan akan dilakukan dalam waktu 3 bulan ya, yang sekarang dilakukan oleh 8 rumah sakit. Dan terima kasih ya Ibu Indra atas partisipasinya di editorial Media Indonesia pagi hari ini. Ada 4 penelpon, Bang, mungkin catatan singkatnya sebelum kita break dan kita lanjutkan setelah jeda adalah ikhtiar ini tidak boleh berhenti kalau kata Pak John Veto ya. Dan Pak Isar juga bahkan mengatakan kita harus bergerak cepat. Uji klinik ini harus didukung. Bagaimana Anda? Ya, dalam situasi seperti ini memang harapan-harapan itu paling realistis. Betul. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak John, apa yang dikatakan oleh Pak Isar tadi, itu adalah cermin aspirasi yang ada di bawah. Toh mereka melihat gambar-gambar, mereka melihat berita, misalnya rumah sakit penuh, sampai kemudian harus pakai bangsal di lapangan dan seterusnya. Ini kan fakta yang kita ini ya. Lihat beberapa hari terakhir ini. Cuman kan memang misalnya uji klinis itu kan ada prosedurnya. Betul kita butuh gerak cepat, tetapi kan ada tahapan-tahapannya. Misalnya uji klinis itu butuh sekian hari, sekian waktu, sekian bulan untuk kemudian bisa membuktikan apakah ini efektif atau tidak gitu. Jadi tidak bisa sesuai dengan karena kita ingin satu hari selesai gitu. Karena prosedur itu harus dan mungkin jangan ragu dengan istilah uji klinis karena toh vaksinasi yang kita terima sekarang ini jadi juga. kita bisa lihat ya Indra, dulu kita panik, kita tidak tahu harus ngapain. Bahkan kita pernah satu saat merasa tidak akan datang ke sini itu COVID-nya. Tapi kemudian tiba-tiba harus datang ke sini lalu kita panik. Lalu kemudian kita bilang kita harus pakai masker. Tetapi mendisiplinkan orang begitu susah. Padahal kita semua berharap
omongan kita adalah siapapun yang ngomong atau pejabat yang ngomong harus pakai. Tapi ada aja yang tidak bisa menjalankan, bahkan sebagian besar tidak patuh. Lalu kemudian kita berharap pada vaksin. Vaksin juga sekarang masih emergency use. Setelah 6 bulan vaksinnya ada dan mulai Januari kita mulai vaksinasi dan kemudian mencapai sekarang sudah bisa hampir 1 juta atau beberapa hari lalu di atas 1 juta. Di atas 1 juta benar. Lalu kemudian tahap berikutnya tapi itu ketika vaksin ternyata ada varian Delta yang membuat kita semua khawatir dan cemas. Lalu kemudian ada ikhtiar untuk menemukan obat. Sampailah kita pada fase ivermectin ini yang sekarang sedang diuji klinis. Kita tentu berharap bahwa ini akan berhasil baik gitu. Tetapi kembali lagi seperti kata para penonton tadi, hulunya itu lebih penting. Indra, saya, keluarga saya dan keluarga penonton atau penonton itu adalah urusan yang paling penting atau orang terdepan yang bisa membuat kita bisa mencegah penyakit ini gitu. Dan lepas dari wabah ini. Itu supaya ya tadi dikatakan yang bawa inangnya itu kan kita manusia yang bergerak. Memang harus diputuskan mata rantainya. Nah, tentu pemutusan mata rantai ini setelah dilihat begini, lalu kemudian timbullah istilah PPKM mikro darurat. Kan ini kan baru pertama kita dengar nih, mikro darurat yang tadi ada kategorinya dan mungkin juga ini sementara kan. Kita berharap ini akan sukses. Ada 3 berita baik sebetulnya kita Indra di tengah-tengah kerisauan kita. Misalnya vaksinasi sudah banyak yang datang, sudah banyak semangat kalau kita lihat itu sudah mulai tumbuh. Lalu kemudian sudah lebih banyak dan kita bisa targetkan katanya akhir tahun ini akan mencapai herd immunity. Yang kedua, kita kemudian uji klinis obat ivermectin ini. Yang ketiga, akhirnya pemerintah memutuskan PPKM darurat. Meaning semua orang lihat nih, daerah tertentu misalnya Jabodetabek atau Jawa Madura di beberapa tempat itu harus melakukan sebetulnya kalau dibilang darurat sebetulnya lockdown mikro kira-kira begitu. Tapi mikro. Tetapi kan nggak bisa 100% untuk tidak ada kegiatan. Karena ada sejumlah kegiatan yang tidak harus jalan. Pelayanan umum, soal kesehatan. Kalau you datang bilang boleh misalnya delivery makanan, kan harus restorannya bekerja. Harus buka dulu, kan gitu. Nah, kita harus menyampaikan informasi. Kan kita harus masuk ke kantor juga. Sebagai media. Sebagai media, kira-kira begitu. Maka ketika ada isu misalnya, 100% WFH. Saya sih tidak terlalu yakin bahwa itu akan diterapkan. 25% possible. 75% WFH ketika darurat itu possible. Oke, kita lanjutkan pencegahan di hulunya. Lebih penting ini setelah jeda berikut ya. Editorial masih akan segera kembali. Ikhtiar di hilir seperti temanya atau judulnya saja Bang. Memang ini kan sebenarnya adalah hilir ya. Di hilir. Artinya sebenarnya grand design atau langkah pemerintah sejauh ini dalam upaya menangani COVID ini on the right track ya Bang ya. Ketika di hilir sudah terus diupayakan, kemudian di setengah hilir mungkin ada vaksinasi juga berjalan walaupun memang itu semua di dunia juga emergency use penggunaannya. Sementara di hulunya juga dikawal terus nih ada PPKM ketat, kemudian PPKM darurat yang orang menyebut rem darurat kondisi lagi tinggi. Ya ini solusinya ya, PPKM darurat ini nantinya. Indra, soal apakah ini on the right track atau tidak kan banyak pendapat kan. Jadi ada yang bilang tidak gitu. Ada yang bilang on the right track. Gitu ya? Belum begitu. Jadi kita harus hargai semua itu gitu. Karena pengalaman setiap kelompok, setiap orang itu berbeda gitu. Bagi keluarga yang banyak orang yang terkena sakit, pemerintah lambat sekali gitu. Rumah sakit tidak tersedia dan gimana? Ya memang, jadi tidak mudah gitu. Ini kan situasi yang tidak pasti. Tetapi kan setelah satu setengah tahun, kita sudah bisa predik sebetulnya tentang persebaran. Sama, pemerintah sudah tahu kalau kita libur panjang selalu akan ada kenaikan gitu. Makanya dilaranglah untuk mudik kan. Tetapi kan susah juga untuk melarang bisa 100%. Kita juga susah gitu. Tapi kemudian itu yang terjadi. Sekarang sudah bisa dipredik. Maka langkah-langkah ini itu sebetulnya
Kalau saya misalnya lihat atau kalau kita lebih teliti, memang tracknya itu kan sebegini. Ketika ada kejadian begini, responsnya seperti ini. Kejadian begini, responnya seperti ini. Kejadian begini, respon. Tidak ada langkah jangka panjang atau belum bisa dipastikan langkah jangka panjang. Yang betul-betul harus kita sadar adalah pada saatnya, dan mungkin sekarang harus mulai berpikir bahwa kita itu pada saatnya harus familiar dengan COVID ini. Tidak akan bisa dimusnahkan. Tetap akan ada. Yang kemudian kita ikhtiar adalah vaksinasi. Lalu kemudian pengobatan. Kalau vaksin, mungkin kita sudah akan lebih kebal. Mungkin tingkat keparahannya akan berkurang. Kalau obat, kita pun akan merasa, sudah ada obatnya. Maka orang harus menganggap ini menjadi flu biasa. Indra menurunkan nonton, derajat pandemi ini ya? Iya, sekarang Indra nonton, bukan lagi pandemi namanya, mungkin akan jadi endemi gitu. Misalnya nonton Piala Eropa kan, sudah ada penonton, karena vaksinnya sudah berjalan. Nonton tenis Wembley, sudah ada penontonnya. Kalau kita lihat, lalu kemudian teman-teman saya misalnya ada dari Spanyol, ada dari Italia mengatakan, itu tourism sudah bisa jalan, jadi wilayah-wilayah Eropa itu sudah bisa jalan. Artinya apa? Orang sudah mulai menganggap ini biasa. Tetapi basisnya apa? Basisnya adalah vaksin. Vaksin itu sudah besar sehingga orang merasa bahwa ini sudah jalan. Gitu. Tidak ada jalan pulang. Jangan berpikir bahwa ini akan hilang. Tetapi seluruh proses ini, temuan obat, kemudian vaksinasi dan seterusnya, itu akan membuat kita merasa udah memang kita ya nanti flu biasa jadinya. Kira-kira begitu, Indra. Jadi tetap seakan ya bahwa ada. Apakah ini on the right track? Ya. Tergantung pandangan masing-masing. Kita akan lihat setelah beberapa waktu belakang, setelah kita lihat langkah kita kemarin salah ya. Setelah kita, ini yang benar. Tetapi kalau saya lihat ya, misalnya Menteri Kesehatan kita gitu, atau pemerintah, itu kerja mereka itu berbasis data. Saya kebetulan sedikit mengenal baik Pak Budi Gunadisadikin ya. Itu basis pekerjaan itu data. Jadi you tidak bisa ngomong tanpa data. Keputusan itu harus pakai data. Jadi kalau lihat datanya, mestinya lebih firm ketika mengambil keputusan dan lebih proper gitu dan lebih akurat ketika mengambil keputusan sekian begini. Misalnya target, akan ada 1 juta, bisa kita 1 juta bulan Juli gitu vaksin gitu. Kenapa? Karena ada sekian vaksin, ada sekian tenaga kesehatan, ada sekian dibantu oleh TNI atau Polri, maka target seperti ini akan benar. Dan kita bisa memberi gambaran optimis misalnya akhir tahun 2021 herd immunity itu sudah jadi, ada. Kekebalan komunal itu. Jadi orang bisa berharap sampai ke sana, lalu kemudian apa iya ya pada akhir tahun saya sudah bisa berharap ini jadi flu biasa gitu. Tidak lagi seperti sekarang gitu. Betul. Artinya target vaksinasi ini juga terus dikawal. Kalau 1 juta mungkin Agustus disebutkan juga targetnya bahkan akan jadi lebih 2 dari 1 juta. Ya, baik Bang. Nah, ini soal kesadaran masyarakat di sisi hulu kan termasuk salah satunya adalah kesadaran masyarakat selain pemerintah menerapkan kebijakan PPKM mikro. Kadang-kadang tadi kan disebutkan kebijakannya sudah bagus, tapi kadang-kadang implementasinya di lapangan di masyarakat juga susah. Apalagi kalau ditambah ada aparatur pemerintah yang kadang-kadang juga di daerah terutama juga itu masih sering kali disebutkan di editorial mendemonstrasikan pengabaian terhadap protokol kesehatan, bahkan itu begitu loh. Bahkan ada yang saweran dangdut itu. Iya, Indra. Saya rasa kita itu berhak atau rakyat berhak cerewet kepada pemerintah. Karena kita membayar pajak. Karena pemerintah tugasnya untuk melayani kita gitu. Tetapi saya kira kalau kita bicara dengan tentang hulu gitu, dari hulunya, cerewet pada diri sendiri itu penting. Cerewet pada diri sendiri, cerewet pada keluarga sendiri, cerewet pada tetangga, cerewet ketika orang bilang, kita kumpul-kumpul, no way gitu. Bukan karena saya tidak suka, tetapi nanti saya bisa menjangkiti kamu atau kamu bisa menjangkiti saya. Ini delta loh. Ini berbahaya. Mulailah cerewet dengan diri sendiri dan orang yang terdekat. Artinya dimulai dari diri sendiri dulu. Jangan ngomel-ngomel kepada orang lain, ngomel kepada pemerintah, ngomel kepada rumah sakit, tapi kalau mau benar kita ini, ngomel pada diri sendiri aja. Jadi sekali lagi ini adalah upaya yang tidak boleh lagi ada jalan pulang, tapi memang ini ke depan. Selain itu juga uji klinik obat ini adalah sebuah ikhtiar di hilir, tapi tetap harus ingat upayanya mencegah di hulunya. Terima kasih Bang Don atas waktunya di editorial. Salam sehat. Salam sehat. Semangat selalu di era pandemi ini. Perlu kita ingatkan pula kepada pemerintah, seringkali kelemahan bukan pada isi kebijakan tetapi lebih pada koordinasi dan eksekusi di lapangan. Penegakan protokol kesehatan lemah di sana-sini, bahkan demonstrasi pelecehan terhadap protokol kesehatan oleh aparatur pemerintahan masih saja terjadi. Stop beri kelonggaran dalam penegakan aturan, sanksi tegas mesti dijatuhkan
pada siapapun yang melanggar. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Sampai jumpa.